Nah, mungkin kedengarannya logik ya gitu ya. Ketika dikasih kerjaan satu atau masih sedikit jadi performance yang baik, ketika kerjaannya banyak performanya jadi berantakan gitu. Kayaknya logik. Tapi sadarkah kita guys, disitulah mindset tadi membenturkan. Apa yang dibenturkan? Antara kuantitas dengan kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali dengan saya Arif Munandar, founder dan CEO PeopleShift. Of course kita masih stay at home, di rumah aja. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar leadership dan juga kondisi-kondisi kontemporer yang saat ini sedang sama-sama kita hadapi. Oke, bagaimana kita merespon kehidupan kita, termasuk challenges ya yang ada di dalamnya, sangat tergantung dari perspektif kita tentang hidup itu sendiri. Ada orang yang mengatakan, you are what you believe. Anda adalah sekedar cerminan dari apa yang Anda yakini. Dan saya cukup percaya loh sama kredo ini. Mungkin kita nggak sadar ya, perilaku kita sehari-hari itu sebenarnya merupakan cerminan dari belief atau keyakinan yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Sehingga berlaku kredo yang lain gitu ya. Apapun yang kita tampakkan itu merupakan cerminan dari mindset kita. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita juga lupa bahwa hidup ini juga kadang-kadang masalah ini tentang pertandingan nih, ya, tentang pertarungan. Tentu tidak harus selalu bicara pertarungan kita dengan orang lain. Bahkan yang lebih esensial adalah pertandingan atau pertarungan kita dengan diri kita sendiri. Misalnya kita punya bad habits nih. Kita tahu banget itu adalah bad habits dan kita pengen mengubah itu supaya kita menjadi orang yang lebih produktif. Atau misalnya juga kita punya hal-hal yang kita nggak sukai dari kehidupan kita. Ada result, ada hasil atau nasib lah gitu ya yang kita pengen ubah. Itu contoh bahwa hidup ini sebenarnya adalah pertandingan atau pertarungan. Nah, kalau kita ngelihat hidup sebagai pertarungan atau pertandingan, saya yakin banget kita nggak ada yang mau jadi losers atau pecundang. Karena dalam pertandingan biasanya selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan pasti kalau ditanya lu mau jadi yang menang atau yang kalah, lu mau jadi loser atau winner. Saya yakin banget gak ada di antara kalian yang pengen jadi loser. Pasti semuanya akan bilang gua pengen jadi winner, saya pengen jadi pemenang. Nah disinilah kita perlu melakukan self reflection. Jangan-jangan nih guys, kita bilang gua pengen jadi winner. Tapi sebenarnya mindset kita, pola pikir kita itu justru mencerminkan mindset atau pola pikir seorang loser. Ya, dan ini bahaya loh. Karena yang namanya mindset itu ada di alam bawah sadar, ada di subconscious mind. Dan itu namanya alam bawah sadar ya, kita nggak sadar gitu loh. Tapi secara otomatis dia akan mempengaruhi perilaku. Dan kemudian perilaku itu akan menentukan result yang kita peroleh. Ya karena Tuhan maha adil gitu kan. Apa yang kita usahakan, insya Allah itu yang kita akan peroleh. Di sini juga berlaku kredo yang lain lagi. Ya, ada hubungan kausalitas antara mindset, action dengan result. Jadi kalau kita mau resultnya kita jadi winner, maka actionnya harus action seorang winner. Dan action seorang winner hanyalah akan terjadi day by day dan kemudian jadi habit kalau mindset yang kita bangun adalah mindset winner juga. Nah, di sini menurut saya akan sangat menarik kalau kita coba ya ngelihat ke dalam kembali ya self reflection. Ya, jangan-jangan nih ada mindset loser dalam diri kita. Apa sih ciri-ciri dari mindset seorang loser? Banyak banget sebenarnya, tapi dari yang banyak itu gue coba ringkas jadi 3 aja ya. Supaya gampang nih kita ngobrolnya. Yang pertama guys, loser itu adalah orang yang punya kecenderungan untuk membentur-benturkan. Even hal-hal yang sebenarnya gak berbenturan atau gak perlu dibenturkan gitu. Itu yang pertama ya, membenturkan. Nanti kita bahas. Yang kedua, loser itu sering sekali menyalahkan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan orang atau pihak lain yang ada di luar dirinya. Nah ini terutama kelihatan ketika dia mendapatkan musibah atau result yang gak sesuai dengan harapan. Selalu ada pihak lain di luar dirinya yang harus siap untuk dijadikan kambing hitam. Gitu ya. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, loser itu dalam mindset dan kemudian actionnya itu seringkali menampakkan kecenderungan untuk mengabaikan, menggampangkan. Gitu loh ya. Jadi akhirnya dia sering banget nanti kesandung sama hal-hal yang dianggap kecil dan gak penting. Dan itu bikin dia gagal. Yuk kita bahas sedikit satu persatu. Yang pertama tadi membenturkan. Ini sering banget nih
Ya, kalau kita lihat di kantor misalnya, termasuk di kantor kami ya di People Shift. Sebagai CEO saya sering, aduh ini gimana ya, geleng-geleng kepala nih kalau ngeliat orang yang punya mentalitas kayak gini. Ceritanya gini, ini ada anak nih, pinter ya. Kebetulan saya ikut interview dari semua karyawan saya gitu. Pas masuk saya ikut interview, saya lihat dia ini pinter banget. That's why kita rekrut. Kita kasih job assignment yang pertama. Keren, bagus banget, ya kan? Bahkan mungkin di atas ekspektasi kita. Nah kemudian kita karena dia bagus nih ya, kita mulai kasih challenges yang lain. Nggak satu dong, 2, 3 atau bahkan mungkin lebih dari itu. Apa yang kita lihat? Mulai berantakan nih kerjaannya. Deadline lewat, kalaupun selesai ala kadarnya, ketahuan banget nih ngerjainnya nggak pakai hati gitu loh. Ya, kita panggil dong, kita panggil dalam sesi coaching, kita tanya, bro, ini kenapa kerjaan lo jadi berantakan gitu? Apa coba? Apa reasonnya? Iya pak, atau iya mas gitu. Iya nih soalnya kerjaannya banyak banget, saya susah nih ngontrolnya, saya susah bagi waktu, saya susah ngatur prioritas. Kemarin yang assignment yang pertama kenapa lu keren banget? Ya waktu itu baru 1 pak, jadi saya bisa fokus gitu. Nah mungkin kedengarannya logik ya gitu ya. Ketika dikasih kerjaan 1 atau masih sedikit jadi performance yang baik, ketika kerjaannya banyak performanya jadi berantakan gitu. Kayaknya logik. Tapi sadarkah kita guys, disitulah mindset tadi membenturkan. Apa yang dibenturkan? Antara kuantitas dengan kualitas. Kemarin itu kerjaan gue bagus, kenapa? Kuantitasnya sedikit, jadi gue bisa fokus, kualitasnya keren. Sekarang lu kasih gue kerjaan yang banyak, kuantitasnya banyak, wajar dong kalau kualitasnya berkurang. Jadi kayak ada trade off nih antara kuantitas dengan kualitas. Padahal kalau kita berpikir logik guys, ya kalau orang dikasih kerjaan sedikit dan dia perform itu wajar. Sama wajarnya kalau orang kerjaannya banyak terus performanya turun itu juga wajar. Artinya wajar itu apa sih? Biasa aja, ordinary people. Jadi kalau kalian masih begitu, jangan marah kalau karir kalian di situ-situ aja. Dan tidak akan jadi somebody yang spesial. Yang spesial itu adalah orang yang semakin banyak kerjaannya, semakin keren performance-nya. Nah itu, disitulah kita perlu mikir gitu ya. Kadang-kadang juga yang suka dibenturkan masih dalam konteks kuantitas dengan kualitas nih masalah ngurus anak nih ya gitu ya. Jadi gue tuh punya tetangga ya di kompleks gue yang lama tuh. Dia punya anak 7. Dia punya anak 7. Kemudian di kompleks kita itu selalu aja ada gosip gitu ya tentang keluarga ini. Karena anak-anaknya ini punya masalah semua gitu ya. Ada yang ketangkap maling jemuran, ada yang mabok, ada yang berantem segala macem gitu ya. Suatu hari tuh saya keceplosan nanya, Pak ini kok anak bapak masalahnya banyak banget gitu kan dia. Terus dia marah, dia bilang, Pak Arif anak saya tuh banyak jadi wajar kalau susah ngurusnya, kalau berantakan tuh wajar. Anak bapak 1 enak, nyokolahinnya gampang, ngasih makannya gampang juga. Aduh, saya bilang nih jangan-jangan nih anak-anaknya nasibnya gak begitu bagus nih gara-gara mindset orang tuanya, mindset bapaknya yang ngebenturin antara jumlah sama kualitas. Padahal guys, saya punya seorang senior ya di satu organisasi, ibu-ibu ya, saya nggak sebut namanya deh. Dia punya anak 11, ya. Imagine dia ngurus 11 loh, gitu. Itu repotnya luar biasa. Saya punya anak 1 aja susah banget ya. Ini 11, sebagian besar anaknya itu hafiz Quran. Semuanya udah selesai sarjana, bahkan beberapa S2 gitu ya. Dan beberapa jadi entrepreneur, beberapa jadi profesional. Beres gitu loh. Jadi menurut saya ketika kita yakin bahwa kita punya kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola amanah-amanah yang kita punya, mestinya mentalitas membentur-benturkan ini nggak perlu ada. Karena dibiarkan kita jadi loser, gitu ya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah mentalitas menyalahkan. Ya, tadi menyalahkan sesuatu di luar diri kita. Ketika result nggak sesuai harapan, ada aja tuh, ya. Mahasiswa misalnya, ketika nilainya jelek. Nah, nilai keluar nih di satu mata kuliah terus dapat C- atau D, nggak lulus kan gitu ya. Ditanya kenapa nggak lulus? Ya mas soalnya dosennya ngajarnya nggak enak gitu kan atau apalah alasan yang lain. Padahal di kelas itu yang dapat A ada, yang dapat A- ada, yang B banyak. Ya bahkan banyakan yang lulus dari yang nggak lulus lah kira-kira gitu kan biasanya dalam mata kuliah tertentu ya. Jadi artinya apa? Yang ngaco ya dia gitu loh. Tapi kenapa dia tidak kunjung memperbaiki dirinya? Prinsipnya gini. Selama kita masih punya keyakinan, tadi kan you are what you believe ya. Selama kita masih punya keyakinan, kerusakan bukan pada pesawat televisi saya, tapi yang rusak adalah
tadi stasiun pemancarnya gitu ya, maka kita tidak akan pernah memperbaiki TV kita. Apalagi beli TV yang baru, nggak mungkin gitu loh. Jadi perlu dibangun acceptance dulu, nih yang rusak nih TV gua, so gua mesti perbaikin. Atau kalau nggak bisa diperbaikin, gua beli yang baru gitu. Jadi guys, kalau orang tidak mau jadi losers, ketika dia dapat musibah, ada hasil yang nggak sesuai dengan harapan, ada kekecewaan gitu ya, maka sikap dia adalah ada inner dialogue yang positif. Dengan mengajukan satu pertanyaan kunci, what's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Karena itu Jim Collins di bukunya Good to Great mengatakan, salah satu ciri dari great leader adalah, ini ciri yang paling penting ya, ketika dia fail, dia itu bercermin. Ya, bukan melihat keluar jendela, tapi dia bercermin. Kan kalau kita bercermin, di cermin itu akan muncul siapa? Wajah kita sendiri. Tadi pertanyaannya, what's wrong with me? Ketika kita aware, kita punya salah, dan kita accept bahwa it is our mistakes, maka sel-sel di otak kita akan bekerja. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Tapi ketika kita mengatakan yang salah bukan kita, maka otak kita akan mengatakan, I have no obligation to change. Saya nggak punya kewajiban buat berubah, yang salah bukan gua, gitu kan? Kita akan tetap jadi loser nanti, ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mindset loser juga adalah loser ini apa ya? Senang banget mengabaikan, menggampangkan segala sesuatu, akhirnya serampangan, gitu. Padahal hal-hal kecil itu yang seringkali membuat kita tersandung, jatuh dan kalah, iya kan? Kan gak ada orang kesandung sama batu segede rumah gitu kan. Itu sih bukan kesandung namanya, itu nabrak gitu loh. Kesandung tuh pasti sama kerikil yang kecil gitu. Karena itu jangan pernah mengabaikan segala sesuatu. Satu hari ya Steve Jobs itu pernah marah-marah gitu. Jadi waktu itu dia punya satu project. Kode projectnya adalah Lisa. Lisa ini satu project untuk bikin tipe komputer yang baru lah di zamannya gitu ya. Nah, ada satu engineer terbaik di grupnya dia yang dia pimpin untuk project itu yang dikasih tugas untuk mendesain berbagai tipe font. Ya kalau sekarang tipe font yang macam-macam udah biasa ya, mungkin waktu itu tuh spesial banget gitu. Nah, ternyata berminggu-minggu ini nggak kelar nih kerjaan. Simply karena apa? Karena si engineer ini ngerasa ini bukan kerjaan yang penting. Dia malah sibuk ngerjain yang lain. Ketika ditanya dia ayu nggak bisa jawab. Gitu. Dia marah banget. Ketika si programmer terbaik, engineer terbaik ini bilang, tapi kan itu bukan hal penting. Gitu ya. It is not a pressing issue. Steve Jobs bilang apa? Everything is pressing issue. Kalau kita sudah bicara bisnis, ya, kita sudah bicara kehidupan kita. Segala sesuatu itu penting. Jangan-jangan ya kalau kita bicara dalam konteks agama, keyakinan kita, jangan-jangan hal kecil itulah yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka gitu. Karena dalam konteks agama juga para ulama, para ustadz ngingetin kita. Dosa besar nih, katakanlah suatu hari kita hilaf ya, melakukan sebuah dosa, na'udzubillah ya mudah-mudahan enggak ya. Kita melakukan dosa besar, tapi kita kemudian nyesel banget, kita taubatan nasuha gitu. Kata para ulama itu masih lebih baik daripada kita keep doing dosa kecil, gak merasa bersalah banget dan terus kita lakukan jadi hobi malah bahaya gitu. Nah, mengabaikan ini yang akhirnya membuat kita jadi serampangan dalam merespon segala sesuatu. Jadi sembrono, jadi ceroboh. Dan itu bahaya, sekali lagi bahaya banget. Nah, guys, kita saat ini menghadapi krisis kan ya, pandemi corona. Nah, saya pernah bilang di video-video sebelumnya, dalam situasi krisis itulah kualitas kepemimpinan kita, ingat ya, gue bilang kita loh, saya nggak bilang pemerintah, saya nggak bilang siapapun di luar kita, tapi kita self reflection aja. Kualitas kepemimpinan kita, termasuk self leadership kita itu diuji. Kelihatan banget kita mature apa enggak sebagai seorang pemimpin. Nah, salah satu ukurannya adalah ini. Ketika kita menghadapi pandemi ini, kita punya pola pikir apa? Loser atau winner? Jangan-jangan nih di luar sadar kita masih pakai pola pikir loser. Jadi wajar kalau kemudian pandemi ini yang mengalahkan kita dan kita tidak kunjung mengalahkan dia. Apa yang saya maksud? Kita lihat yuk satu-satu. Misalnya satu, pola pikir membenturkan. Tadi, kan biasanya kita kerja di kantor nih. Kerja di kantor, serba teratur, bos kita ada di sana, sistemnya sudah settle. Nah gara-gara si pandemi ini kemudian kita harus work from home. Kan gitu kan? Di rumah dong, gak ada yang mengawasi kan? Cuman kita dalam ruangan segi 4 begitu ya, kayak gini lah, kayak saya di studio ini. Gak ada yang ngeliatin gitu loh. Ya,
Akhirnya apa? Kalau kita tidak punya pola pikir winner, kita lebih banyak kayak loser tadi. Kita akan mikir, aduh susah nih, saya mau produktif susah. Kenapa susah? Ya nggak ada pengawasan, nggak ada sistem, nggak ada dukungan support yang baik dan segala macam. Akhirnya kita bilang apa, wajar kalau productivity saya turun. Padahal guys, kalau kita menghilangkan pola pikir itu, menghilangkan pola pikir membentur-benturkan tadi, justru kondisi work from home ini adalah kondisi yang asik banget gitu loh. Satu, misalnya ya, ini saya sebutin aja, kita nggak perlu buang waktu kan, kita nggak perlu spend time untuk pergi ke kantor dan pulang kantor. Itu artinya apa? Tambahan waktu untuk mengejar productivity kita. Gitu. Yang kedua, kita bisa milih cara kerja, ambience yang paling nyaman buat kita. Lu mau selonjoran kek, mau duduk di lantai kek, kaki mau ngangkat ke meja kek gitu kan. Ibarat kasarnya bebas banget. Kita bisa milih posisi tubuh, posisi duduk, suasana yang paling nyaman buat kita. Yang rada-rada gak mungkin tuh kalau kita kerjain di kantor. Artinya apa? Ada banyak hal. Demikian pula apa? Waktu-waktu luang itu lebih banyak kita bisa gunakan untuk improve diri kita. Ada banyak course online, kita bisa baca e-book, kita bisa banyak melakukan hal-hal yang mungkin agak susah kita lakukan ketika kita kerja di kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang punya pola pikir menyalah-nyalahkan gitu ya. Sibuk nyalahin pemerintah, nyalahin lingkungan, nyalahin si virus bahkan ya. Tuh virus bilang, gua kan cuma disuruh Tuhan ngasih ujian gitu ya. Kasihan tuh virus ya disalah-salahin gitu. Akhirnya karena dia sibuk nyalahin kiri kanan gitu kan ya, dia lupa banyak hal yang bisa dia lakukan agar gak jadi korban. Misalnya meningkatkan standar hygiene di rumahnya, membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat, mulai berolahraga, mulai berjemur di matahari pagi, mulai mengoreksi pola makannya, pola istirahatnya dan sebagainya dan sebagainya. Banyak banget gitu ya. Cuma itu gak pernah kepikir kenapa otaknya sibuk, energinya habis dipakai buat apa? Nyalahin lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah yang ketiga yang paling bahaya, mengabaikan. Nah ini virus ini kecil kan, dia gak kelihatan ya. Emang menghadapi musuh yang gak kelihatan itu jauh lebih susah ketimbang menghadapi musuh yang kelihatan. Akhirnya apa? Dia mikir mungkin ya, gue kan masih muda ya, sehat walafiat. Kan fatality rate dari COVID-19 ini lebih banyak di usia-usia di atas 50-an atau 60-an kan gitu. Iya sih gitu. Akhirnya apa? Dia warawiri petang petenteng keluar kemana gitu ya. Bahkan dia pulang kampung ya karena kantornya libur, sekolahnya juga libur, dia malah pulang kampung. Atau ingat gak sih pas awal-awal COVID-19 ini merebak di Indonesia ya, di Jakarta, sama Pak Gubernur DKI kan tempat-tempat hiburan di Jakarta ditutup tuh kan ya. Yang terjadi apa? Polisi bingung gitu loh karena jalan raya Puncak macet. Gila, ternyata orang Jakarta berbondong-bondong memenuhi tempat-tempat wisata yang ada di jalur Puncak, Taman Safari dan sekitarnya. Kan gila gitu ya. Padahal guys, kalau kita baca misalnya kasus Italia ya. Italia salah satu negara yang paling parah, yang kayaknya pemerintahnya udah surrender nih ngadapin wabah ini. Ribuan orang wafat setiap hari. Tahu nggak awalnya gimana? Ya karena tadi menggampangkan. Ini anak-anak muda yang songong ini nih. Ketika kantor diliburkan, sekolah-sekolah ditutup, universitas juga libur gitu ya. Kemudian apa? Mereka ngafe. Waduh, pemerintah ngeliat nih ngaco juga nih. Akhirnya apa? Kafe-kafe di kota-kota besar di Italia ditutup juga. Akhirnya mereka pulang kampung. Orang-orang Italia itu guys, itu punya struktur masyarakat, punya budaya agak-agak mirip sama kita, guyup banget gitu loh. Jangan bayangin di kota-kota besarnya ya, di daerah-daerah pinggirannya tuh guyup banget kayak kita. Mereka biasanya tinggal dalam keluarga besar, kemudian mereka senang banget tuh bikin pesta, bikin apalah jamuan dan segala macam. Pulang kampunglah mereka. Di wilayah-wilayah pinggiran itu yang tinggal siapa? Orang-orang tua mereka, kakek neneknya, paman bibinya dan sebagainya yang secara usia lebih rentan terhadap COVID-19. Pulanglah mereka, ketemu, berinteraksi, meledaklah pandemi ini. Karena apa tadi? Mengabaikan guys. Oleh karenanya mari kita hilangkan itu. Dalam kondisi-kondisi krisis itu setiap hal kecil itu bisa menyelamatkan, sebagaimana juga hal kecil tadi bisa sangat membahayakan kita. Nah, jadi guys, kalau kita ingin menang melawan krisis, termasuk ingin menang dalam mengatasi pandemi ini, mari kita buang, kita hapus, ya kita akhiri berbagai karakter dari pola pikir losers tadi. Jangan lagi kita membenturkan, jangan lagi kita menyalahkan, dan jangan lagi kita menggampangkan. Insya Allah kita akan bisa membangun nanti pola pikir sebagai seorang winner. Itu akan kita bicarakan di video-video yang berikutnya.
Itu dulu dari saya. Terima kasih udah membersamai stay at home yang luar biasa challenging ini. Keep tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.